Senang sekali Lause dan kakak-kakak di sini berjumpa dengan adik dalam video online pertama kita. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik, mari semua kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami Tuhan. Kami sukacita bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, puji Tuhan. Ya, saat kita bangun di pagi hari, jangan lupa untuk bersyukur. Saat kita bangun di pagi hari, jangan lupa untuk datang kepada Yesus dan mulai hari dengan mengucap syukur. Dan setiap kita memulai hari kita, saat kita mau ke sekolah, atau saat kita memulai Zoom meeting, video online dengan teman-teman di rumah, dengan teman-teman di sekolah, jangan lupa untuk sertakan Yesus. Biar kita mengawali perjalanan kita dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada dan beserta dengan kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Immanuel. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Lause Immanuel, senang sekali hari ini boleh ada kesempatan mau berbagi cerita firman Tuhan dengan adik-adik semua. Lause berharap adik-adik semua ada dalam keadaan siap, ada dalam keadaan tenang untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berdoa bersama. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati Lause Immanuel akan menyampaikan, berkati juga adik-adik di rumah masing-masing akan mendengarkan, supaya kami semua sungguh boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Lause mulai cerita, Lause mau tanya, adik-adik saya jawab di rumah masing-masing. Adik-adik pernah nggak merasa takut? Ya, kita pasti ya merasa takut. Lause Immanuel juga pernah merasa takut. Lause Immanuel itu takut ketinggian. Jadi kalau Lause Immanuel naik pesawat, Lause Immanuel itu suka tidur di pesawat supaya Lause Immanuel nggak lihat keluar. Karena kalau lihat keluar, Lause Immanuel pasti takut. Nah, adik-adik juga pasti pernah merasa takut. Mungkin ada yang takut sendiri, ada yang takut nggak naik kelas, ada yang takut kalau lampu di rumah tiba-tiba padam. Kita semua pernah merasa takut. Nah, adik-adik, ternyata bukan adik-adik doang, bukan Lause juga yang pernah merasa takut. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasa takut. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dari kitab Markus pasal 4. Dari kitab Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayat 41. Sekali lagi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Lause Immanuel akan membacakannya untuk adik-adik semua. Bunyi firman Tuhan demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik yang terkasih, dari yang tadi kita baca, kita lihat kalau murid-murid Tuhan Yesus pernah merasa takut. Nah, kapan mereka merasa takut? Jadi adik-adik, waktu itu setelah Yesus selesai mengajar di danau di Galilea, datanglah murid-murid dan orang-orang banyak yang mendengarkan. Kemudian setelah itu Yesus dan murid-murid mau pergi, mau pindah ke tempat yang lain. Waktu pindah, mereka naik perahu. Nah, adik-adik pasti pernah lihat perahu ya. Nah, perahu itu bentuknya seperti ini adik-adik. Kurang lebih ya, adik-adik bisa kelihatan. Nah, perahu itu kurang lebih ukurannya seperti ini. Awalnya mereka di atas perahu dengan tenang. Semuanya berjalan dengan baik. Murid-murid duduk di perahu sedangkan Tuhan Yesus tidur. Lalu tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang. Adik-adik pernah lihat angin kencang? Angin yang kencang itu bisa buat rambut kita berantakan. Bisa buat tanaman itu, pohon-pohon itu tumbang. Bisa buat debu itu banyak berterbangan. Jadi angin yang kencang itu bisa juga berbahaya adik-adik. Nah, angin yang kencang itu tiba-tiba datang ketika murid-murid dan Tuhan Yesus yang ada dalam perahu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ombak di danau itu menjadi sangat besar. Dan yang terjadi adalah perahu itu kemasukan air. Perahu itu akan tenggelam.
Nah adik-adik, kita kan nggak pernah nih ya, kita nggak pernah naik perahu, kita nggak pernah juga waktu di atas perahu lihat ada angin kencang, gelombang yang besar. Jadi langsung mau tunjukkan untuk adik-adik, kira-kira seperti ini waktu ada gelombang yang besar. Adik-adik kelihatan? Nah, gini ya, awalnya murid-murid dan Tuhan Yesus itu ada di danau, mereka di atas perahu, lalu tiba-tiba angin yang kencang. Angin yang kencang itu kemudian buat gelombang airnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik lihat apa yang terjadi. Perahunya mulai tidak tenang lagi. Perahunya kemasukan air adik-adik. Lama-lama perahunya akan tenggelam. Kalau adik-adik yang di situ takut nggak? Pasti takut. Nah, murid-murid juga merasa takut. Mereka takut kalau mereka tenggelam, perahunya kepenuhan air, mereka akan mati di dalam danau. Lalu mereka semua panik. Di dalam kepanikan mereka itu, tiba-tiba mereka ingat ada Tuhan Yesus. Nah, tadi seperti yang kita baca, Tuhan Yesus lagi ngapain? Iya, Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus lagi tidur dalam perahu. Lalu murid-murid datang. Mereka lagi ketakutan, kok Tuhan Yesus bisa tidur? Lalu mereka bilang ke Tuhan, Tuhan, bangun. Tuhan gak lihat, kita sudah mau tenggelam. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bangun adik-adik. Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus keluar. Kemudian Tuhan Yesus bilang ke angin dan danau itu, diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Perahunya jadi tenang lagi. Kenapa? Karena angin yang tadi bertiup kencang sudah tidak ada lagi. Karena gelombang yang tadi besar sudah tidak ada lagi. Jadi perahunya kembali tenang lagi seperti sedia kala. Seperti pertama kali ketika mereka ada di perahu. Nah adik-adik, hebat nggak Tuhan kita? Bayangin ya, tadi murid-murid ketakutan. Mereka ketakutan karena ada angin yang kencang, karena ada gelombang yang tinggi, ada air yang masuk ke dalam perahu. Lalu tiba-tiba waktu mereka bilang ke Tuhan Yesus hanya bilang, diam, tenanglah. Lalu yang terjadi adalah keadaannya, perahunya kembali jadi tenang. Tidak ada lagi angin yang kencang, tidak ada lagi air yang masuk ke perahu, tidak ada lagi gelombang yang besar. Murid-murid tidak ketakutan lagi. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang berkuasa atas semua. Tuhan Yesus berkuasa atas matahari, atas bulan, atas bintang, atas pohon, atas tanaman, atas diri Lause, atas adik-adik juga, atas orang tua dan atas semuanya. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus yang menciptakan. Jadi waktu Tuhan bilang diam dan tenang, angin yang kencang bisa tenang, danau yang bergelombang itu bisa tenang juga. Karena Tuhan yang menciptakan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Karena kuasanya maka semua hal taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang apa, itu yang terjadi adik-adik. Nah, tapi setelah itu Tuhan marah. Tuhan menegur kepada murid-murid. Tuhan bilang ke mereka, kenapa kalian gak percaya? Kenapa kalian tidak beriman? Padahal kan Tuhan Yesus ada di perahu. Kalau Tuhan Yesus ada di perahu, harusnya murid-murid nggak takut. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan tidak akan membiarkan mereka tenggelam. Tuhan tidak akan membiarkan mereka mati tenggelam di dalam danau. Tuhan tidak akan membiarkan gelombang yang tinggi dan angin yang kencang itu membuat mereka meninggal. Tapi apa adik-adik? Murid-murid ketakutan. Mereka panik duluan. Mereka sudah melihat airnya sudah mulai masuk di perahu. Sebentar lagi mereka akan terbenam. Mereka akan tenggelam. Makanya mereka panik. Makanya mereka bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak bangun, kita akan mati. Kita akan meninggal. Kita akan tenggelam. Nah adik-adik, Tuhan menegur mereka karena mereka gak percaya. Harusnya mereka percaya kalau mereka sama-sama dengan Tuhan. Sekalipun mereka ada dalam situasi yang menakutkan, Tuhan pasti tolong mereka. Nah setelah Yesus bilang begitu, murid-murid heran. Kok Tuhan Yesus bisa? Tuhan Yesus bisa buat angin yang kencang diam. Tuhan bisa buat danau yang bergelombang itu jadi tenang. Nah adik-adik, kita semua kalau ada di posisi murid-murid, pasti kita juga merasa takut. Pasti kita juga panik. Pasti kita gak mau meninggal dong. Mati sia-sia waktu kita di dalam perahu gara-gara terbenam. Tapi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua. Firman Tuhan mengajarkan Lause, firman Tuhan mengajarkan adik-adik semua. Kalau apa? Kalau kita punya Tuhan, sekalipun kita ada dalam masalah yang besar, ingat ada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah datang ke Tuhan. Kita berdoa, minta tolong, minta ke Tuhan. Tuhan, tolong, aku lagi takut. Tuhan, tolong, aku takut ketinggian. Tuhan, tolong, aku takut sendirian.
maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Adik-adik, saat ini Lause tahu bahwa Lause, adik-adik semua, bahkan semua keluarga kita sedang takut. Kita takut karena lagi ada virus corona. Virus corona yang buat adik-adik gak bisa datang sekolah minggu. Virus corona yang buat adik-adik gak bisa pergi ke sekolah. Virus corona yang buat kita harus selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kita harus selalu pakai masker. Nah adik-adik, tapi hari ini kita diingatkan, sekalipun ada bahaya yang besar, kalau ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong kita. Karena ketika kita datang, berdoa, minta tolong Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi, mulai hari ini mari, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang rajin sekolah minggu, rajin berdoa, mari kita ingat, kita punya Tuhan. Jadi kalau kita takut, apa yang mesti kita lakukan? Datang ke Tuhan, berdoa, minta Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Dan kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang berkuasa. Tuhan itulah yang akan tolong adik-adik, yang akan tolong Lause. Nah, biarlah cerita firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua, memberkati Lause. Dan kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi takut. Karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, biarlah cerita firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang bisa membuat angin kencang tenang, Tuhan yang bisa buat danau yang bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Tuhan Yesus, biarlah kami terus hidup jadi anak-anak yang takut Tuhan, yang percaya bahwa ada Tuhan, sehingga di dalam ketakutan kami, ketika kami sendiri, ketika kami takut kegelapan, ketika kami lagi takut corona, kami semua kembali kuat karena kami ingat kami punya Tuhan. Tuhan yang kalau kami datang dan minta tolong adalah Tuhan yang pasti menolong kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami semua, menolong adik-adik semua di rumah, menolong Lause Immanuel untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. You are my Jesus.